warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Tarisa Melingga, NIM 2022 1011 0311 034, mata kuliah Penologi dan Epistemologi kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu hubungan antara hubungan sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Yaitu pertama-tama, secara sederhana pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang diadakan dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana. Sebagai tindakan hukum, suatu pemidanaan secara ideal tentu diorientasikan kepada berbagai tujuan. Dalam perspektif teori, dikenal berbagai pandangan yang menggambarkan tujuan-tujuan dijatuhnya suatu sanksi pidana, antara lain yaitu teori absolut dan atau pembalasan yang mengajarkan bahwa pidana adalah konsekuensi logis. Karena telah dilakukan suatu kejahatan oleh seseorang, bahkan Immanuel Kant dengan ajaran kategori imperatifnya berpendapat setiap perbuatan melawan hukum itu menghendaki harus dibalas. Keharusan menuntut hukum dan keadilan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat mutlak, sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan selain untuk membalas harus dikesampingkan. Dari teori ini adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan yang menilai terjadinya suatu kejahatan sebagai kuasa timbulnya kegoncangan sosial, sehingga diperlukan suatu tindakan yang membawa kembali kondisi kehidupan masyarakat secara blanchi. Konkretasi tindakan dimaksud ialah dengan pemidanaan, karena dalam pidana terkandung suatu nistapa atau derita atau kerugian yang dirasakan oleh terpidana. Sebagaimana pula halnya ia telah membuat derita atau kerugian kepada korban kejahatannya. Pandangan lain mengenai tujuan pemidanaan ialah yang dikenal dengan teori relatif atau teori tujuan. Secara prinsip, teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaan setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegah terpidana kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dan dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya bagi pidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktek pelaksanaan pidana seringkali bersifat out of control, sehingga terjadi kasus-kasus seperti penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat atau petugas dalam rangka menjadi terpidana. Jerak untuk kelanjutan tidak melakukan kejahatan lagi. Kemudian seiring dengan makin berkembangnya berbagai ilmu bentuk hukum pidana dalam memahami problem kejahatan dan penanggulangan seperti kriminologi dan penologi dan yang lain sebagainya, maka perkembangan mutakhir tentang masalah pemidanaan dan tujuan ini telah melahirkan sebuah pandangan baru yang dikenal dengan utilitarisme teori. Menurut teori ini, suatu pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi harus mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang mencerminkan aspek utilitas, kemanfaatan baik bagi korban kejahatan secara individual ataupun secara sosial maupun bagi si terpidana itu sendiri. Pemidanaan dinilai bermanfaat terhadap korban kejahatan yang bersifat individual ialah manakala dengan pemidanaan tersebut perasaan balas dendam si korban secara relatif dapat terpuas. Di samping itu, dalam perspektif
Victimologi kerugian real yang diderita si korban tersebut juga harus memperoleh perhatian hukum. Sosial, kompensasi. Sedangkan bagi masyarakat luas, uji tes pemidanaan tersebut dinilai ada apabila secara relatif masyarakat dapat kembali merasakan ketentraman, ketenangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Kemudian bagi si terpidana sendiri, kemanfaatan pemidanaan tersebut setidaknya harus dicerminkan dalam program-program pelaksanaan pidana yang dapat mengarahkan dirinya untuk kembali ke jalan yang benar atau bisa disebut dengan tobat dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Reformasi ini tidak hanya bersifat teknis dalam perumusan delik atau ancaman pidana, tetapi menyatukan aspek paling mendasari dari hukum pidana, yaitu tujuan pemidanaan. Negara secara sadar melakukan reorientasi paradigma dari pemidanaan yang bersifat retributif, menunjukkan pendekatan yang lebih restoratif, rehabilitatif, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Dalam paradigma lama diwarisi dari Friedrich van Starveld, pemidanaan dipahami sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku. Hukum dijatuhkan karena seseorang telah melanggar norma hukum, dan fokus utama sistem adalah pada masa lalu, apa yang telah dilakukan pelaku. Akibatnya pidana penjara menjadi instrumen utama, bahkan hampir satu-satunya dalam praktik peradilan pidana. Sistem permasyarakatan pun selama bertahun-tahun lebih berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman daripada sebagai ruang pembinaan manusia. KUHP nasional mengubah secara pandang tersebut secara fundamental. Pada pasal 51 KUHP menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Rumusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dimaknai sebagai pembalasan semata, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial yang berorientasi ke masa depan. Selanjutnya, pada pasal 52 KUHP menegaskan prinsip humanistik dengan menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksud untuk merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini memiliki makna filosofis yang sangat kuat karena menempatkan pelaku tindak pidana sebagai manusia yang tetap memiliki hak martabat dan potensi untuk diperbaiki. Dalam konteks inilah sistem permasyarakatan memperoleh peran sangat strategis. Perubahan tujuan pemidanaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan. Undang-undang ini memperkuat paradigma bahwa narapidana adalah subjek pembinaan, bukan subjek penghukuman. Sistem permasyarakatan dirancang untuk mendukung tujuan pemidanaan KUHP nasional melalui proses pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, serta persiapan reintegrasi sosial warga binaan. Hubungan antara KUHP nasional dan sistem permasyarakatan bersifat komplementer dan fungsional. KUHP nasional menetapkan tujuan, nilai, dan arah pemidanaan, sementara sistem permasyarakatan berfungsi sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan tersebut dalam praktik. Tanpa sistem permasyarakatan yang efektif, tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional berpotensi menjadi sekedar norma ideal tanpa daya guna. Transformasi ini mengubah secara signifikan fungsi lembaga permasyarakatan. Jika sebelumnya lembaga permasyarakatan lebih dipahami sebagai tempat menjalani pidana penjara, kini lembaga tersebut diarahkan menjadi institusi rehabilitatif yang menjalankan fungsi pelayanan, pembimbingan, pengawasan, serta pengamanan. Tujuan akhirnya bukan sekedar selesai masa pidana, melainkan keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana ke dalam masyarakat. Penekanan pada reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir pemidanaan
pemidanaan tercermin. Dalam berbagai ketentuan KUHP nasional, pemidanaan dipahami sebagai suatu proses yang berkelanjutan dimulai sejak penjatuhan pidana oleh hakim, dijatuhkan dengan pelaksanaan pidana melalui sistem permasyarakatan, sehingga pengambilan pelaku ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif dan bertanggung jawab. Dalam rangka ini, sistem permasyarakatan menjadi jembatan antara keadilan masa lalu dan keadilan masa depan. Pengenalan jenis-jenis pidana baru dalam KUHP nasional semakin menegaskan peran strategis dalam sistem permasyarakatan. Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan merupakan bentuk sanksi yang secara langsung melibatkan masyarakat dan menempatkan pembinaan sebagai tujuan utama. Pelaksanaan kedua jenis pidana ini sangat bergantung pada peran balai permasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan sebagai aktor kunci dalam sistem permasyarakatan modern. Pidana kerja sosial misalnya tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan empati terhadap lingkungan. Melalui kerja sosial, pelaku diajak untuk berkontribusi secara nyata kepada masyarakat, sehingga proses pemidanaan sekaligus menjadi proses pembelajaran moral. Dalam konteks ini, sistem permasyarakatan berfungsi sebagai fasilitator antara pelaku dan masyarakat. Sementara itu, pidana pengawasan kemungkinan pelaku tetap berada di tengah masyarakat dengan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Pendekatan ini mencerminkan kepercayaan negara terhadap kemampuan pelaku untuk berubah, sekaligus menegaskan bahwa pemidanaan tidak berlaku harus identik dengan pemenjaraan. Sistem permasyarakatan berperan memastikan bahwa pengawasan dan pemidanaan berjalan secara efektif dan terukur. Namun, hubungan ideal antara tujuan pemidanaan dan sistem permasyarakatan tidak terlepas dari berbagai antara implementasi secara struktural. Sistem permasyarakatan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pembimbing kemasyarakatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Tanpa dukungan anggaran dan kebijakan yang memadai, peran strategis permasyarakatan sulit dijalankan secara optimal. Secara kultural, tentang tantangan yang tidak kalah besar adalah paradigma aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih cenderung retributif. Keberhasilan penegak hukum seringkali masih diukur dari beberapa berat hukuman yang dijatuhkan, bukan dari beberapa berat efektif konflik sosial diselesaikan atau seberapa berhasil pelaku direintegrasikan. Pola pikir ini berpotensi menghambat mewujudkan tujuan pemidanaan yang humanis dan restoratif. Selain itu, stigma sosial terhadap mantan narapidana masih menjadi persoalan serius. Meskipun sistem permasyarakatan telah berupaya membina dan mempersiapkan reintegrasi sosial, penolakan dari masyarakat dapat menggagalkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan sistem permasyarakatan sangat bergantung pada partisipasi dan penerimaan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pemidanaan. Dalam perspektif yang lebih luas, perubahan paradigma pemidanaan ini mencerminkan pergeseran hubungan antara negara dan warga negara. Negara tidak lagi semata-mata bertindak sebagai penghukum, tetapi juga sebagai pembina dan fasilitator pemulihan sosial. Sistem permasyarakatan menjadi simbol kehadiran negara yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga martabat manusia. Dengan demikianlah dapat ditegaskan bahwa sistem permasyarakatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Reformasi hukum pidana yang diusung melalui KUHP nasional hanya akan berhasil apabila diiringi dengan sistem permasyarakatan yang kuat, yang humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Hubungan keduanya bukan sekedar administratif, melainkan bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hubungan antara sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional juga dapat dipahami melalui prinsip individualisasi pidana. KUHP nasional memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, latar belakang sosial, tingkat kesalahan, serta prospek perbaikan diri dalam menjatuhkan pidana. Prinsip ini hanya dapat diwujudkan secara nyata apabila sistem permasyarakatan mampu menerjemahkan putusan hakim ke dalam program pembinaan
yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing warga binaan. Dalam konteks ini, sistem permasyarakatan tidak lagi berfungsi secara seragam on either fits all, melainkan menuntut pendekatan yang berbasis asesmen risiko dan kebutuhan risiko. Pembinaan yang efektif harus disesuaikan dengan faktor kriminogenik individu seperti pendidikan, keterampilan kerja, relasi sosial, dan kondisi psikologi. Dengan demikianlah tujuan pemidanaan untuk pemasyarakatan terpidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 51 KUHP memperoleh bentuk konkret melalui strategi pembinaan yang terarah dan terukur. Sistem permasyarakatan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan restoratif yang menjadi semangat KUHP nasional. Penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial tidak selalu dapat dicapai hanya melalui putusan pengadilan. Dalam banyak kasus, luka sosial akibat tindak pidana juga justru baru dapat dipulihkan melalui dialog, mediasi, dan keterlibatan aktif pelaku, korban, serta masyarakat. Disinilah permasyarakatan berfungsi sebagai ruang institusional yang memungkinkan terjadinya proses restorasi secara berkelanjutan baik selama pelaksanaan sidang maupun menjelang reintegrasi sosial. Keterlibatan balai permasyarakatan dalam pendampingan klien permasyarakatan menjadi sangat krusial. Pembimbing kemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mediator sosial yang menjembatani kepentingan negara pelaku dan masyarakat. Peran ini selaras dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan substantif. Hubungan sistem kemasyarakatan dan tujuan pemidanaan juga tercermin dalam upaya pengurangan penggunaan pidana penjara. KUHP nasional secara implisit mendorong penggunaan sanksi non pemenjaraan sebagai alternatif yang lebih profesional dan manusiawi. Kebijakan ini bertujuan menghindari dampak negatif pemenjaraan seperti priorisasi overkapasitas lembaga permasyarakatan dan keputusan hubungan sosial pelaku dengan keluarga serta lingkungan. Sistem permasyarakatan melalui mekanisme pembimbing di luar lembaga menjadi aktor utama dalam memastikan bahwa alternatif pidana tersebut tetap efektif, akuntabel, dan memiliki daya cegah. Permasyarakatan tidak lagi berada di hilir semata, tetapi menjadi bagian integral dari seluruh sistem peradilan pidana. Keberhasilan pemidanaan tidak hanya diukur dari pelaksanaan putusan hukum, melainkan dari sejauh mana sistem permasyarakatan mampu mengubah perilaku, menurunkan tingkat residivisme, serta memulihkan harmonisasi sosial. Dalam perspektif ini, kegagalan permasyarakatan pada dasarnya merupakan kegagalan pemidanaan itu sendiri. Selain aspek normatif dan institusional, hubungan antara tujuan pemidanaan dan sistem permasyarakatan juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Permasyarakatan menjadi ruang pertemuan antara hukum negara dan realitas sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam KUHP nasional seperti kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan sosial diuji dalam praktik permasyarakatan sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas sistem permasyarakatan mencerminkan sejauh mana negara benar-benar menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan pidananya. Pada akhirnya, sistem permasyarakatan harus dipahami sebagai jantung dari paradigma pemidanaan modern yang dianut KUHP nasional. Tanpa permasyarakatan yang progresif, tujuan pemidanaan akan kehilangan makna operasionalnya. Sebaliknya, dengan sistem permasyarakatan yang kuat, profesional, dan berorientasi pada pemulihan pemidanaan dan berfungsi sebagai sarana transformasi sosial, bukan sekedar mekanisme hukuman. Oleh karena itu, penguatan sistem permasyarakatan baik dari aspek
regulasi, kelembagaan sumber daya manusia maupun budaya hukum merupakan persyaratan mutlak bagi keberhasilan KUHP nasional. Hubungan antara keduanya bersifat simbiotik. KUHP nasional memberikan arah dan legitimasi filosofis, sementara sistem pemasyarakatan memberikan wujud nyata dan dampak sosial dari tujuan pemidanaan. Dalam kerangka inilah reformasi hukum pidana Indonesia menemukan makna substantifnya sebagai upaya membangun keadilan yang manusiawi, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan. Melanjutkan pembahasan tersebut, hubungan sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional juga harus dilihat dari perspektif akuntabilitas negara dalam menggunakan kekuasaan menghukum. KUHP nasional menempatkan pemidanaan sebagai instrumen yang dibatasi oleh tujuan-tujuan tertentu, sehingga negara tidak lagi memiliki kebebasan absolut untuk menghukum tanpa arah yang jelas. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai mekanisme pengendali agar pelaksanaan pidana tetap berada dalam koridor tujuan yang telah ditetapkan undang-undang. Permasyarakatan menjadi ruang evaluatif untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan benar-benar mencapai tujuan. Pencegahan, pembinaan, dan pemulihan melalui sistem penilaian perilaku, perubahan sikap, serta tingkat keberhasilan reintegrasi sosial. Negara dapat mengukur efektivitas kebijakan pemidana. Dengan demikian, sistem permasyarakatan berkontribusi pada pembentukan kebijakan hukum pidana yang berbasis bukti, bukan semata-mata asumsi normatif. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.